histeris sih enggak ya, ya pasti ini apa kakakku ini adalah anak pertamanya setelah penantian beberapa tahun. Terus ini adalah cucu pertama dari papa. Terus habis itu aku udah nggak punya ibu, jadi kayak kayak ini suatu hal yang kayak sedih, kayak coba aja kalau ada mami di sini. Di sini saya berperan sebagai Yasmin sesuai judulnya. Jadi saya mau cerita dikit, sebenarnya awal judul sinetronnya itu bukan Cinta Yasmin. Judul awalnya tuh Cakra Dinata. Cakra Dinata. Jadi mau dibikinnya tuh memang kayak, jadi sebenarnya ada true story-nya. Awalnya ada true story-nya. Terus mungkin ada pertentangan di dalam sana. Terus dari pihak RCT udah mereview segala macam. Kayaknya agak berat banget nih kalau kita menceritain ini karena ada pihak lainnya gitu. Jadi akhirnya kita buat lebih netral, tapi kita ngambil kisi-kisinya dari cerita real life-nya itu. Terus habis itu dibikinlah namanya Cinta Yasmin. Di sini Yasmin masih Cinderella story. Yasmin memang anak yang baik, anak yang sayang sama orang tuanya, tapi deep down-nya di hati yang paling dalam dia ada terpurukan dalam kehidupannya dia capek, dia sendiri dan dia sedih gitu. Kesulitannya apa ya? Kalau kesulitannya so far jauh-jauh ini alhamdulillah puji Tuhan masih bisa diatasi dengan cukup lumayan baik. Terus paling kesulitannya masih waktu ya, karena kita lagi kejar-kejaran, karena kita memang nggak punya stok untuk tayang stripping, jadi kita kerjanya agak sedikit cepat aja gitu. Kalau waktu sih aku memang punya ada jam kerja. Kenapa diterapkan seperti itu? Supaya semuanya pemain dan kru mempunyai jam kerja yang stabil gitu. Paling ada mundur-mundur waktu dikit ya, so far sih masih fine-fine aja sih. Aku aku ternyata pernah satu stripping sama Kenny, tapi itu udah lama sekali ya, kayak tahun 2000 berapa ya? Uh, Maybe 18, 17 atau 18 gitu. Terus habis itu aku memang udah lama juga nggak satu project bareng sama Kenny, bahkan aku lupa kalau aku pernah satu project sama Kenny. Terus habis itu kita memang di sana tidak tidak diplotin sebagai partner gitu, cuma cuma pernah satu berapa scene bareng, tapi memang tidak diplot bareng sama aku. Jadi memang belum dapat chemistry di sana. Di sini memang aku sama pemain-pemain yang lain baru baru banyak intens gitu. Jadi ya lagi setiap hari lagi memang selalu membangun dan membangun sih. Iya, sama Lea juga walaupun kita di satu manajemen yang sama, cuma memang belum pernah ketemu dan ini memang baru pertama kalinya kita satu project bareng. uh, Ya seru sih. Lea anak yang baik, pintar, dan Lea bisa memerankan karakter cukup cukup baik banget ya. Apalagi dia karakter aslinya pendiam, anaknya pendiam, terus emang nice. Dia mempunyai dunia dia sendiri, kayak main game atau apa. Tapi kalau misalkan udah di onset, emang judes juteknya dapat banget. Sejauh ini udah syuting berapa lama dan progresnya seperti apa sih, mungkin tayangannya dicintai penonton, mungkin ratingnya gitu. Kalau untuk dicintai penonton ya mungkin gak sebesar kalau dibandingkan sama Ikatan Cinta pasti jauh sekali. Tapi ya kita perlahan-lahan lah. Yang penting selalu ikhtiar aja. Pesan yang dapat, pesan moral yang dapat dari Cinta Yasmin ini buat pemirsa apa sih yang mungkin yang kamu tahu? Pesannya apa ya? Kalau untuk saat ini masih beberapa episode ini pesannya belum saya bisa kasih tahu sendiri. Cuma ada beberapa mungkin adegan-adegan yang bisa menyentuh hati dan perasaan aja sih. Gitu. Kamanda boleh tambahan nggak soal kemarin nemenin kakak lahiran, boleh nggak? Ya oke lah. Oke. Ya. Kamanda kemarin apa mungkin suasananya katanya sempat ikut nangis histeris ya pas dengar teriakan bayi, bener nggak?
nangis histeris sih enggak ya, ya pasti ini apa kakakku ini adalah anak pertamanya setelah penantian beberapa tahun. Terus ini adalah cucu pertama dari papa. Terus habis itu aku udah nggak punya ibu, jadi kayak kayak ini suatu hal yang kayak sedih, kayak coba aja kalau ada mami di sini gitu loh. Terus habis itu proses dimana memang kakakku dari hamil terus sampai lahiran, terus sebenarnya tanggal yang sudah ditentukan untuk kayak kemungkinan lahirannya tanggal segini tiba-tiba maju, jadi agak shock aja kita semua gitu. Terus habis itu ya aku melihat proses normal tuh seperti apa dan segala macam, kakakku kesakitannya bagaimana, jadi bisa jadi observasi buat aku ke depannya kalau lagi adegan hamil ya kayaknya ya. Oh ternyata hamil begini nih. Dengan aku lihat bener-bener secara realnya tuh seperti itu gitu loh. Ada teknik-tekniknya juga kalau misalkan mau melahirkan nafasnya kayak gimana atau bagaimana gitu. Jadi seru sih sebenarnya. Terus akhirnya aku melihat ada keponakan aku, namanya Zirael Graceline Ariela Mau. Panggilannya Baby Z katanya. Baby Z. Cuma nanti aku akan mempunyai panggilan sendiri kayaknya. Apa tuh? Udah terpikirkan belum? Belum. Nanti saya akan punya panggilan sendiri aja. Udah gendong-gendong, sering gendong-gendong. Saya masih takut ya, karena itu masih newborn banget. Jadi ya setelah dia lahiran, abis itu kan memang bayi masih belum boleh disentuh dulu, karena kan takutnya ya sensitif. Terus akunya juga dari luar, abis syuting, takutnya akunya juga kotor juga. Terus habis itu yaudah kita masih video callan gitu loh. Tapi beberapa hari ini memang udah ada tamu yang datang, udah gendong baby segala macam. Aku memang masih belum sempat karena dari kemarin tuh kalikan pagi pulangnya juga udah larut. Takutnya itu udah jam-jam bayi tidur sama jam-jam ibunya juga istirahat kan. Jadi aku nggak mau ganggu. Cuma memang sekarang jadi lebih sering intens untuk video call, tapi bukan nanya keadaan kakakku, nanya keadaan anak. Gitu aja sih. Lahirannya kenapa memilih normal kalau boleh tahu? Memang mau normal, cuma memang harusnya kemungkinan awalnya kata dokter tuh dia baru ronsen terakhir itu pas di 37 weeks itu kayak 2 hari sebelum dia lahiran. Terus habis itu akhirnya dokter bilang kayak kemungkinan lahirannya itu tanggal belasan tuh kayak 14-15an. Terus habis itu ya udah sudah dipersiapkan, kakakku mau tinggal di rumah papa, terus nggak jadi karena tiba-tiba jam 12 malam dia udah mulai kontraksi kecil. Habis itu ya udah pas dibawa ke rumah sakit paginya ternyata udah pembukaan 2. Pokoknya Angel itu kontraksi 24 jam sampai akhirnya melahirkan. Melahirkannya tuh di jam 1.11 atau 1.10 kalau nggak salah. Berat dan ini kasih panjangnya. Kalau panjangnya aku nggak tahu ya, pokoknya beratnya itu 3,5 kilo. 3,5 kilo. Tapi kayak kalau nggak salah katanya 3,5 kilo, tapi karena nggak dikasih ASI turun jadi 0,9. Aku nggak ngerti deh tuh. Kata dokter sih gitu. Jadi 3,4 sekian berapa gitu. Tapi nggak dikasih ASI maksudnya nggak lancar atau gimana? Bukan nggak lancar, kan memang newborn itu kan memang nggak bisa langsung dikasih ASI kan, karena memang butuh proses katanya lewat dari dokter. Saya kurang paham juga ya, saya juga nggak nanya-nanya gitu loh, nggak nanya lewat dokternya. Cuma kata kakakku memang sebagai ibu baru yang baru melahirkan, ASI itu memang nggak bisa langsung keluar, masih butuh proses keluar, tapi memang masih belum berbentuk ASI, kayak warnanya tuh agak sedikit menguning atau apa, saya kurang paham. Tapi itu udah dikasih sih kemarin sama si Z. Tapi untuk ASI lancarnya mungkin masih nunggu mungkin hari ini atau besok. Kalau boleh tahu kasih kado apa sih, mungkin pasti keponakan tersayang. Ada lah, pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada Nggak boleh dong. dibocorin nih. Gak usah lah. Terakhir kebahagiaan ini punya ponakan baru seperti apa, mungkin ungkapan kebahagiaannya punya ponakan baru. Iya pasti ada keluarga, ada apa ya, ada pohon keluarga baru dalam keluarga saya. Terus habis itu ada teman main baru, bisa jadi teman berantem baru saya juga. Terus ya happy banget sih, happy banget. Terakhir mau dipanggil apa sama ponakannya nanti kamu? Aku pasti sudah dipanggil Mami Manda. Oh bukannya Onti.
Enggak, memang di keluarga mama tuh tante-tante atau enggak kakak-kakaknya mama tuh selalu dipanggil mami. Kayak misalkan dulu almarhum kakaknya mama dipanggil Mami Neti, Mami Erna, Mami siapa, mama aku dipanggil Mami gitu. Kalau yang cowok dipanggil Papi. Papi Ide, Papi Manner atau apa gitu segala macam. Jadi kalau aku sudah ditetapkan dipanggil Mami Manda, Maminda dipanggil gitu. Terus kalau misalkan papa dipanggilnya Lolo. Papaku, kan papaku apa Filipin kan. Jadi dia ada panggilan apa grandpa-nya Lolo. Gitu. Oke.